Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-temannya Furi, kali ini Mami Furi akan membahas satu video yang lagi viral dan baru terjadi seminggu ke belakang bertepatan dengan malam satu suro yang jatuh pada Kamis malam Jumat Kliwon. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe buat kalian ya, subscriber baru yang baru nonton YouTube terbaru dari Furi Harun Channel. Oke, Mami Furi akan perlihatkan dulu kepada kalian videonya. Dan ini Mami ambil dari TikTok Monograph Media karena lumayan lengkap nih ya penayangannya dari awal sampai dengan akhir. Nah, jadi kalau kita lihat di sini situasinya chaos banget, ada banyak LC di sini ya, di salah satu hotel klasik di Jakarta yang kesurupan massal pada saat malam satu suro. Sepertinya yang kesurupan juga lebih dari 8 orang. Kira-kira kalau dari kacamata indigo, Mami melihat ada sosok apa aja yang ada di sini. Jadi yang pertama Mami Furi melihat ada sosok kuntilanak di sini, seperti kuntilanak pada umumnya ya, bajunya putih, pucat gitu, dan dia nempel sama salah satu kakak yang jerit-jerit di sini. Nanti kita share juga, Mami buletin, tandain. Kemudian juga ada sosok seperti kera, ya, seperti kera di situ. Ada juga genderuwo dan ada perempuan yang agak pucet tapi bajunya merah. Kalau yang lain Mami Furi cuma ngelihat sekedar bayangan-bayangan aja. Jadi yang paling mendominasi adalah 4 sosok itu. Sosok wanita yang menyerupai kuntilanak, kemudian juga wanita berbaju merah, terus juga sosok seperti kera gitu ya, dan genderuwo. Kenapa hal tersebut bisa terjadi di malam satu suro? Bisa aja yang pertama, yang memiliki tempat tersebut tidak melakukan doa terlebih dahulu, karena yang kita ketahui malam satu suro ini adalah malam pergantian tahun yang juga merupakan malam yang sangat keramat ya. Bukan hanya untuk orang-orang Jawa aja sebenarnya, meskipun memang tradisi satu suro itu melekat dengan masyarakat Jawa. Jadi di malam satu suro ini banyak sekali energi atau makhluk-makhluk bersatu di dalam satu ruangan dan juga di sebuah tempat. Dan kita juga tidak tahu apakah kakak-kakak yang kesurupan ini, mereka-mereka juga apakah memiliki pendamping yang gaib atau tidak, gitu ya. Karena kalau seseorang memiliki pendamping gaib atau khodam misalnya, itu harus mendoakan. Seperti misalnya di dalam tradisi Jawa, kalau kalian punya keris, maka ada upacara pembersihan atau mandi keris agar mereka semua disucikan, ya, memberikan kebaikan, memberikan berkah, dan juga energinya di booster menjadi lebih bagus lagi dan maksimal. Atau kalau misalnya kalian bingung apa aja yang harus dilakukan di malam satu suro, di sini Mami juga melakukan beberapa ritual dan doa di malam satu suro. Karena Mami juga punya 474 spirit dolls, maka di sini kalian bisa lihat videonya. Kita ada tumpengan, kita juga ada ngaji bersama-sama, berdoa bersama-sama ya, menghaturkan doa kepada leluhur. Terus juga ada pembersihan keris, lalu juga ada pembelian bunga dan lain sebagainya. Dan tentunya Mami Furi dan tim yang juga bekerja sama di sini, kita juga sama-sama makan, sama-sama berdoa supaya kedepannya di tahun selanjutnya, di tahun ini segala sesuatu akan jauh lebih baik lagi, bisa berselaras dengan energi yang ada di alam semesta. Kemudian juga ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pada malam satu suro. Yang pertama adalah dilarang
ya, dilarang keluar rumah di malam satu suro dari mulai maghrib sampai pagi. Kemudian yang kedua, dilarang mengadakan pesta. Kemudian yang ketiga, juga dilarang untuk melakukan hal-hal yang negatif, ya. Kemudian yang keempat, juga dilarang mengatakan hal-hal yang buruk karena bisa jadi itu akan terjadi ke depannya. Misalnya di bulan suro, bukan hanya di malam satu suro, orang dilarang untuk bilang miskin, ya, tidak berdaya, capek, sakit, kurang, atau misalnya bangkrut, itu sangat dilarang. Pamali di bulan suro seseorang mengucapkan seperti itu. Tetapi disarankan untuk bilang kaya, rajin, bagus, membaik, meningkat, ya, meskipun mungkin kalian masih merasakan beberapa kesulitan dan lain sebagainya, jangan atau pantang berbicara susah, ya. Kemudian juga dilarang untuk pindah rumah. Berkaitan dengan video yang tadi, kalau Mami Furi telaah lagi nih, balik lagi ke video yang viral, ini belum tentu sosok-sosok tersebut adalah sosok-sosok khodam pendamping mbak-mbaknya, belum tentu. Ya, belum tentu juga itu merupakan pegangan atau misalnya jangan-jangan yang punya tempat, punya sesuatu sehingga mengganggu. Belum tentu juga. Karena memang energi di malam satu suro ini membaur antara yang positif dan yang negatif itu bersatu. Makanya banyak orang yang di malam satu suro ini merasakan pusing, mual, marah-marah, dan lain sebagainya. Makanya disarankan untuk berpuasa. Jadi di luar dari kejadian itu, bukan berarti orang-orang tersebutlah yang membawa energi negatif, tapi bisa saja karena energi malamnya sangat besar, akhirnya memang dihinggapi oleh energi-energi yang negatif. Dan perlu diketahui juga bahwasanya kalau di malam satu suro ini, apapun yang dilakukan kita wajib berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa orang yang kurang mengingat akan pentingnya berdoa di malam satu suro sehingga terjadi kejadian seperti itu. Jadi kalau boleh nih, Mami Furi menyarankan kepada orang-orang yang punya tempat-tempat hiburan atau apapun itu, kalau misalnya bertepatan dengan malam pergantian tahun, baik itu tahun satu suro ataupun tahun kalender biasa, ya, Masehi, itu lebih baik melakukan doa terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan energi negatif itu tidak nempel seterusnya. Karena biasanya di saat energi negatif itu merasuki seseorang, menempel dan tidak di cleansing secara bersih, ya, sampai dengan hilang gitu pengaruhnya 100%, maka bisa terjadi hal-hal yang negatif atau kesialan. Sial untuk orang yang kerasukan karena dia diikuti oleh sosok-sosok yang negatif, atau bisa juga sial terhadap usaha dan bisnis di tempat tersebut. Artinya ada penurunan, ada kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan hal tersebut bisa dihindari oleh para pemilik bisnis untuk lebih mengingat, mungkin kalau malam satu suro kalau mau buka usaha lebih baik berdoa terlebih dahulu atau tumpengan terlebih dahulu gitu. Karena malam ini adalah malam yang keramat, tidak boleh melakukan sesuatu hal yang yang agak negatif gitu. Nah, itu aja sih teman-teman, ya. Jadi kalau dilihat sekali lagi, sosok kuntilanak yang rambutnya panjang dan berbaju putih itu memang menempel pada salah satu mbaknya yang lagi tergeletak tadi di bawah. Dia kayak mengeluarkan energi yang marah, dia kayak lapar gitu. Lapar kayak minta sajen atau minta minta sesuatu lah gitu, minta darah. Kemudian kalau yang kedua yang sosoknya mirip genderuwo, memang genderuwo ini seneng di sesuatu tempat yang memang ada sedikit unsur ke arah-arah yang kurang bagus gitu ya. Genderuwo ini kan lebih senang untuk mengganggu perempuan-perempuan. Jadi mungkin di sini dia memang nempel pada saat
malam satu suro akhirnya memilih tempat tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada sosok seperti kera. Nah, kera ini lebih mirip kayak kera yang lagi mengambilin sesuatu gitu. Jadi dia kayak punya barang banyak terus dia pengen ngambil-ngambil. Nah, Mami Furi sendiri juga belum paham apa yang mau dia ambil dari tempat itu, tapi dia kayak bawa tas goib gitu, banyak ada barang-barang di dalamnya. Kemudian yang keempat, perempuan yang berbaju merah itu lebih ke energi seperti spirit yang mohon maaf korban pembunuhan gitu, korban kekerasan dari laki-laki. Dan mungkin di antara perempuan-perempuan yang ada di sana ada yang sering merasa sedih, galau, suka mengalami kekerasan, lalu juga desperate atau putus asa dalam hidupnya, sehingga energi kesedihannya dia sinkron dengan si perempuan berbaju merah ini. Kayak gitu. Jadi sangat penting ya teman-teman untuk tetap berenergi dan berpikiran positif, karena apa yang kita pikirkan itu akan menarik apa yang ada di alam semesta. Jadi kalau kalian lagi bingung, lagi sedih, lagi kesel, ingat ini adalah bulan Suro, bulan dimana kita harus memberikan pikiran-pikiran yang positif di dalam benak dan juga otak kita, supaya nantinya kedepannya akan lebih baik lagi. Kayak gitu ya, kalau Mami lihat. Mudah-mudahan mbak-mbaknya sehat-sehat kembali dan tidak ada masalah di kemudian hari. Tapi harus perlu diingat, berhati-hatilah kalau malam satu suro, jangan keluyuran, jangan berpesta, ya, jangan melakukan hal-hal yang negatif. Itu aja pesan dari Mami Furi. Semoga kejadian ini tidak akan terulang, dan buat kalian yang punya hodam-hodam pendamping, mungkin punya spirit dolls kayak Mami, lebih baik tumpengan, didoain sehingga semuanya bisa selalu positif. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan yang ingin bertanya, mungkin pernah mengalami hal-hal seperti itu juga. See you on the next episode. Bye-bye.